Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Di sini saya akan menyediakan 3 pile kartu ya. Ini terkhusus bacaan untuk mengetahui kira-kira apa hadiah lebaran dari semesta buat kamu Cancer. Dan seperti biasa untuk pilih kartu, kamu pilih berdasarkan kata hati kamu ya. Tapi saya tidak menjamin juga bahwa hanya satu pile saja yang resonate sama kamu 100%, bisa jadi 2 pile atau bisa jadi semuanya. Oleh sebab itu saran saya sih ada baiknya jika kamu menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan untuk teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini bersifat general, energinya bisa vice versa, dan untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di deskripsi untuk disclaimer-nya. Dan dianggap ini sebagai reading for fun ya, jangan ditanggapin terlalu serius banget karena pikiran yang positif akan menarik energi-energi positif hadir di dalam kehidupan kita. Senantiasalah berpengharapan terhadap hal-hal yang positif supaya yang ketarik positif. Saya sediakan 3 di sini ya. Untuk Cancer. Untuk timingnya, beberapa teman di antara kamu mungkin pengen langsung ke file tertentu yang kamu pilih. Boleh dilihat nanti di deskripsi, saya sediakan di sana untuk timingnya. Oke, saya mulai dari file yang pertama ya, dan saya sisihkan dulu file yang selainnya. File yang pertama, ada Ten of Pentacles, Nine of Cups, dan juga Ace of Cups. Wow, bakalan berkumpul ini dengan keluarga. Ini sesuatu yang membahagiakan. Ada sosok ayah, ibu, anak-anak, ada uang, ya mungkin ini bakalan berbagi uang di sini. Ada kebahagiaan di sana yang dibagikan bersama. Bahkan anak bulu pun ada di sini. Berarti melibatkan makhluk hidup lainnya juga. Artinya ada kasih, ada welas asih, ada kasih sayang. Karena biasanya pecinta hewan ya, dia tidak milih-milih siapa yang patut atau yang pantas untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Yang namanya sayang dia nggak akan milih-milih yang gimana backgroundnya, yang bagaimana bentuknya gitu ya kan. Dan kasih itu mengalir di dalam keluarga, di circle lingkungan kamu. Ini bagus banget, ada dukungan, ada support, ada kebutuhan yang terpenuhi. Dan yang kedua ada Nine of Cups. Ini adalah harapan-harapan. Ini seperti feast ya, merayakan keberhasilan, kemenangan. Secara ini adalah lebaran ya. Dan ada 9 mangkok. 9 mangkok, ada juga emas nih di dalam peti. Artinya ada sesuatu yang dirayakan, bisa dinikmati, bisa rileks, bisa bersantai sejenak bersama dengan sanak saudara, keluarga. Mungkin bukan dengan keluarga, tapi dengan orang-orang yang kamu cintai. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan, kamu dapatkan lewat energi ini. Dan untuk Ace of Cups-nya, ini adalah lambang hati ya, dan ada mangkok di sana, ada wadahnya. Artinya hati kamu sangat muat ini menampung hati tadi. Ketika ada kasih atau welas asih, perhatian yang hadir, yang kamu terima dari sekitar kamu, kamu tampung itu di dalam mangkok ini ya, mangkok hati ini, dan kamu jaga dengan kedua tangan kamu. Nah, ini membuat kamu ngerasa secure, merasa aman, merasa bersemangat dan berbahagia. Ini bagus banget ini. Rasanya fresh ya, ibarat kita berada di padang gurun, panas banget, terik, haus. Nah, kita ketemu sama oasis, tiba-tiba ada air kan. Dahaga tadi itu seperti terobati. Oke, saya akan membuka di sini beberapa hadiah yang akan kamu dapatkan lewat harta kartu ini. Sorry, kotak harta karun ini ya. Oke, dianggap ini sebagai reading for fun seperti yang saya katakan tadi ya. Ambil yang positifnya, karena energi positif akan menarik energi positif. Harapan-harapan positif juga akan membantu kita
mentransfer data positif, bahwa data-data positif ini tadilah yang kita inginkan dikirim balik oleh semesta ke kita. Oke, ada traktiran, perhatian, amplop, piknik, motivasi, kesehatan, ambisi, ada rukun. Wow, rukun masuk ke keluarga ya. Dan ada kerukunan di sini. Ada modal. Kamu mungkin mendapatkan modal usaha dari keluarga seperti support yang saya katakan tadi. Dan di samping kamu mendapatkan modal ada motivasi, dan kalau orang tua memberikan kita modal artinya dia percaya, dia memotivasi kamu supaya lebih berkembang lagi di dalam usaha kamu atau apapun yang kamu geluti di bidang apapun itu ya. Ada semacam piknik nih. Mungkin kamu dengan orang-orang terkasih kamu ini akan melakukan perjalanan-perjalanan yang seperti piknik ya. Mungkin tampaknya bukan jauh-jauh banget, tapi bisa berkumpul dengan keluarga itu luar biasa. Tentu saja kalau kita diberikan motivasi, diberikan modal, artinya kita mendapatkan perhatian, ada kesehatan. Kesehatan itu yang paling utama ya, harta paling berharga. Ada ambisi, karena ada ambisi, maka motivasinya tetap senantiasa hidup. Ada amplop, bakalan dapat juga ini amplop uang. Itu yang kamu tampung di sini ya. Kalau hal-hal positif yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar, kenapa nggak ditampung? Ditampung aja ya kan? Demikian untuk file yang pertama, kita lanjut ke file yang kedua. Untuk file yang kedua, ada The Star, ada Seven of Wands, dan juga Six of Cups. The Star ini adalah harapan-harapan. Ada tali yang terikat di tangan kamu dan itu terhubung ini ke langit, ke matahari. Matahari ini simbol dari pencerahan, simbol dari kesuksesan, reward, penghargaan, kebahagiaan. Inilah yang menjadi doa yang kamu panjatkan senantiasa terhadap semesta. Dan ada benang itu artinya terhubung dia. Ada doa-doa positif yang kamu panjatkan. Dan ya, bersabar. Bersabar, kerja keras, be tough, selalu berpegang teguh, gigih ya. Dan saya yakin dengan adanya The Star di kartu ini, apa yang menjadi harapan kamu akan terwujud. Ada Seven of Wands. Seven of Wands ini adalah simbol dari seseorang yang uh, bisa menghadapi banyak tantangan, ya, cobaan seberat apapun, cobaan, tanggung jawab, beban yang dia hadapi, tapi dia akan berupaya mencari dan menggali lebih dalam lagi skill yang ada di dalam dirinya. Dia akan belajar, bahkan dia akan mencari bantuan dari orang-orang sekitarnya yang menurut dia itu adalah solusi terakhir untuk ngebantu dia mengatasi, meringankan bebannya. Seven of Wands ini adalah alat dia untuk berperang ya, alat dia untuk mengerjakan pekerjaannya. Artinya kalau satu patah bisa dipakai yang kedua, ketiga, jadi dia punya banyak stok skill, kemampuan di dalam menanggulangi masalah. Bagus banget ini, dan dia di sini senantiasa tidak lupa bermeditasi, terkoneksi dengan semesta untuk memperoleh energi positif yang membantu dia semakin kuat, bersemangat positif. Ada Six of Cups. Untuk Six of Cups ini adalah representasi perhatian. Saya melihat ini seperti perhatian. Kamu akan mendapatkan perhatian dari orang yang begitu mengasihi kamu. Apapun adanya kamu, seperti apapun kamu, dia tetap mengasihi kamu. Ini bisa jadi representasi orang tua kamu yang membesarkan kamu dari kecil hingga besar. Ini bertumbuh ya, menua bersama hingga tua. Ini bisa jadi antara kamu dengan pasangan. Jadi representasi laki-laki ini dengan anak bulunya banyak ya, bisa antara kita dengan semesta, Tuhan, Allah dengan kita, atau kamu dengan pasangan, dengan teman, orang-orang yang kamu cintai, dengan pekerjaan kamu. Kamu mungkin sayang, senang banget dengan pekerjaanmu. Jadi kamu senantiasa feeding your hobby, feeding your job. Kamu selalu memberikan makanan untuk pekerjaan kamu. Artinya memberikan makanan ke pekerjaan di sini bukan kamu ngasih makan sama pekerjaan ya, gimana gimana kita memberikan makanan sama pekerjaan? Harusnya pekerjaan yang memberi kita makan. Bukan begitu maksudnya ya.
Artinya kita bekerja itu ada dedikasi. Kita nggak hanya kerja terus terima gaji, enggak. Tapi kamu juga meningkatkan skill kamu. Kamu meningkatkan kualitas hasil kerja kamu. Artinya kamu memberikan yang terbaik di bidang kamu. Karena kamu percaya bahwa dengan memberikan kualitas yang terbaik dari hasil kerjaanku, maka aku akan mendapatkan kualitas income yang baik juga. Dan itu akan baik untuk kedua belah pihak, pekerjaanku dan aku. Semacam itu tuh di sini ya. Saya juga ngerasa beberapa di antara kamu bakalan uh, ketemu dengan orang lama, ketemu dengan sanak saudara, ada di sini romansa, kegiatan atau momen-momen yang pernah terjadi itu terulang kembali. Bagus banget. Oke, di sini ada harta karun, kotak harta karun saya sediakan dan di dalamnya ini ada beberapa hadiah yang akan kamu dapatkan. Mungkin sudah kamu dapatkan sebelum atau mungkin setelah lebaran ini ya. Dan kalaupun ada beberapa di antara kamu merasa nggak ada, uh, diambil positifnya aja. Karena kalau kita berpengharapan ya berpengharapanlah yang positif. Kalaupun kita dilanda mungkin ada masalah, tanggung jawab yang besar, bukan berarti tidak akan ada pertolongan ya kan? Sedangkan burung saja yang terbang ke sana ke sini, cuman terbang ke sana ke sini kerjaannya diberikan makan oleh Allah semesta free, gratis. Apalagi kita ya kan? Ada nasihat, motivasi, amplop, uangnya berada di amplop nih. Akan kamu dapatkan dari orang terkasih kamu, bisa jadi atasan kamu, jodoh, ada motivasi ya. Motivasi kamu dapatkan mungkin dari keluarga, dari orang yang mengasihi kamu di sini. Ya, ada bahagia, tentu bahagia kalau kita dinasihati, dimotivasi karena kita disayangi ya. Harusnya bahagia dong, ada yang memperhatikan. Ada parcel, kamu juga akan mendapatkan parcel. Ada juga ya perhatian. Baru saja saya mengatakan perhatian. Ada kesehatan. Yap, harta yang paling berharga adalah kesehatan. Mungkin kesehatan adalah bagian dari doa kamu. Kamu pengen orang tua kamu sehat senantiasa hingga hari tuanya, ya panjang umurnya, bisa menikmati hari tuanya. Ada pakaian. Ada juga yang terakhir eh crush. Wow. Beberapa di antara kamu ada yang akan ketemu dengan gebetan seseorang yang tertarik sama kamu atau kamu yang tertarik sama seseorang. Oke, demikian untuk file yang kedua. Kita lanjut ke file yang ketiga. Untuk file yang ketiga, ada The Emperor, Queen of Pentacles, dan juga The Devil. Beberapa di antara kamu mungkin akan ketemu dengan atau dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, sama Aries ya, karena di sini energi Pentacles ini lebih banyak dibandingkan energi Aries. Dan saya ngerasa energi The Emperor ini adalah sosok orang tua, bisa jadi uh, perempuan atau laki-laki. Saya nggak menyebutkan gender di sini, tetapi energinya maskulin. Laki-laki, perempuan juga ada yang memiliki energi maskulin ya. Dan dia ini adalah sosok pebisnis, mungkin ada usahanya, dia ini tertarik dengan sosok atau figur yang uh, seperti kebapak-bapakan, sosok protektor atau pelindung. Untuk asmara saya ngelihat ini ada perhatian yang saling memberi. Ya, arah perhatiannya ini kan sama-sama ke tengah ya. Sama-sama energi yang mature. Bisa jadi ini adalah kamu dengan pasangan kamu. Sosok Queen of Pentacles ini adalah usahawan, pebisnis, dia pandai berbisnis, mengelola uang dengan baik. Mungkin dia terlihat seperti glamor di luar, seperti sombong, tapi sebenarnya ini adalah sosok yang sangat berdedikasi bagi orang yang dikasihinya, bahkan mau dia berkorban, berdonasi, memberi, membantu secara materi atau mungkin secara moral ya. Tapi di sini saya ngelihat secara materi. Dan The Emperor ini sifatnya adalah memimpin. Dia ini protektor, pelindung. Dia akan melindungi orang-orang yang dikasihinya. Tetapi dia sosok pelindung itu kan biasanya harus secure dulu ya, posisinya stabil dulu supaya bisa melindungi orang yang dicintainya. Kalau belum stabil gimana bisa melindungi ya kan? Ya, dan energi The Power ini simbol dari energi Aries dan selama
Mercury retrograde ini ya, solar eclipse di Aries itu masih tetap aktif hingga 8 bulan ke depan. Saya ngerasa ini adalah energi yang power, kuat, tough. Dia memiliki ambisi yang besar, tetapi untuk menjalankan suatu usaha misalnya, ya itu nggak cukup dengan kreativitas saja, tetapi butuh scheduling, disiplin diri, butuh organizing. Dia butuh mengorganisir apa step-step langkah-langkah untuk maju sehingga bisa dia level up naik ke atas. Nggak kacau balau dia pekerjaannya, pemasukan atau pengeluaran mungkin harus didata, dievaluasi setiap akhir minggunya ya. Oke, ada The Devil. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi ini, atau ini bisa jadi adalah energi kamu sendiri, di mana kadang-kala kamu mau teringat dengan pengalaman-pengalaman yang kurang baik atau pikiran-pikiran yang kurang baik. Bisa jadi pengalaman baik atau trauma ini memicu pikiran kamu ke arah yang kurang baik. Hal yang kurang baik ini banyak ya, misalnya terlalu khawatir, terlalu takut, itu juga sesuatu yang kurang baik. Atau bisa jadi ada rasa pesimis atau kemungkinan-kemungkinan yang nggak baik terjadi udah kamu pikirkan duluan di sini. Dan ini yang seharusnya kamu uh, ini ya disikapi dengan bijaksana. Boleh kita memikirkan masa lalu yang mungkin kita khawatirkan terjadi lagi, tetapi ada baiknya kita mencari solusinya, bagaimana menangkalnya, bagaimana kita bisa berubah menjadi pribadi yang baru di dalam menangani usaha, di dalam dealing dengan orang lain, menyikapi orang lain, sehingga hal-hal yang nggak ingin kamu alami terjadi lagi di dalam kehidupan kamu tidak terjadi lagi. Ini seperti repetition ya, pola yang terjadi sama dia. Jadi untuk memutus ini adalah carilah atau be aware gitu, sadar akan di setiap tindakan, selalu sadar akan di setiap bagaimana cara kamu di dalam mengelola usaha kamu. Oke, saya akan membuka di sini dari kotak harta karunnya ada apa nih hadiah ya, dan dianggap ini sebagai reading for fun ya, seperti yang saya ingatkan sebelumnya, bahwa hal-hal positif yang kita pikirkan, kita harapkan akan menarik energi-energi positif terjadi di kehidupan kita. Mungkin saja ini sudah kamu dapatkan sebelumnya atau sesudah lebaran, atau mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa ini nggak ada mah aku dapatin gitu ya kan. Kadang-kala kita mau gitu menyangkal ya, kita bilang nggak kita dapatkan, tapi sebenarnya kita dapatkan kalau kita melihat-lihat lagi apa aja yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Patut disyukuri ya, walaupun berkat yang kita dapatkan sedikit, tetapi itu adalah anugerah juga. Bahkan kesehatan juga merupakan hadiah, karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Kalau kita nggak sehat, gimana kita mau aktif bekerja? Bertemu mantan, wow. Atau mungkin ini adalah harapan kamu pengen ketemu sama mantan nih. Ada Capricorn soalnya ini, ada sesuatu yang nggak bisa lepas dari pikiran kamu, energinya belum bisa lepas, masih terus terhubung dengan energi mantan ya kan. Dan akhirnya karena terus kepikiran sama mantan, jadi bisa jadi di perjalanan atau pas reunian ketemu sama mantan. Ada kue, nasehat, tiket, lahir baru, ide baru, motivasi, pakaian, berkumpul dengan keluarga, pikiran baru, perhatian, THR. Wow, mungkin THR ini kamu dapatkan dari bos kamu ya. Ada nasehat, juga ada bahagia. Yang terakhir, ada untung besar. Wow, untung besar ini masuk ke Queen of Pentacles, pengusaha tadi ya. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Diambil yang positifnya supaya energi positif yang ketarik di dalam kehidupan kamu yang nyata. Tetap bersemangat, semoga berbahagia dan happy Eid Mubarak buat teman-teman Cancer. Bye-bye.